Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam ke-9, pada hari Selasa malam Rabu 19 Maret 2024 bertepatan dengan malam ke-9 dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian soal jawab yang mana pertanyaan berhubungan dengan at-talaffuz bin niyah. Maka melafadzkan niat barakallahu fikum dia adalah bukan dari sunnah. Tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dan tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu dari mana atau bagaimana seseorang ingin meniatkan dalam peribadatannya? Maka telah kita bahas di pelajaran terdahulu ataupun di pertanyaan terdahulu bahwa niat adalah syarat diterimanya ibadah sesuai hadis dari Umar yang muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sungguhnya tidaklah amal-amal diterima atas niatnya. Barang siapa niatnya karena Allah, dia diterima. Maka di hadis disebutkan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya, dan hijrah adalah ibadah, mengikuti Nabi ke Madinah dan meninggalkan negeri kelahirannya di Makkah, maka barang siapa yang melaksanakan hijrah yang merupakan ibadah yang sangat besar untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka pahala hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk keperluan duniawi seperti menikahi perempuan ataupun untuk tijarah dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka asal dari segala ibadah disyaratkan niat ikhlas kepada Allah. Dan di sini pembahasan kita, setelah kita mengetahui bahwa niat adalah syarat, terutama puasa, harus tabitun niyah. Diniatkan di malam hari sebelum matahari terbit. Sesuai dengan dua hadis dari sahabat, hadis Hafsah dan saudaranya Ibnu Umar, yang kedua sanadnya sahih, dikeluarkan Muwatta Malik dan yang lainnya, dari sanad Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Maka disebutkan, la siyama liman lam tajma' aniyah minal lail. Tidak diterima puasa seseorang sampai dia itu meniatkannya di malam hari. Maka kalimat tidak diterima menunjukkan puasanya memang tidak diterima. Dan ini hadis mauquf namun mempunyai hukum rafa. Karena permasalahan penafian penerimaan ibadah bukan dari hak veto seorang sahabi dan sahabiyah, tetapi ini dari Nabi. Maka dinamakan marfu hukman, dohirnya ini adalah ucapan dari sahabat, tetapi hukum asalnya dari Nabi, karena perkara penafian diterimanya puasa bukan hak veto dari sahabat, tetapi isyarah kepada ucapan Nabi. Maka permasalahan sekarang adalah jika kita ingin meniatkan di malam hari, lalu bagaimana meniatkannya? Maka meniatkan di dalam hati. Ini dia permasalahan pertanyaan malam ini. Maka seseorang ingin tabit niyah dan diterima dari puasanya agar meniatkan di dalam hati. Maka aslun niyah fil qalb. Asal dari niat itu di dalam hati,
tidak dilafazkan dengan lisan. Maka bagaimana pendalilannya? Pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dari segi penafian dan juga dari amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada warid dari hadis Nabi melaksanakan niat dengan bersama-sama setelah sholat tarawih ataupun di malam-malam dengan istri mereka, maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya untuk niat bersama nawaitu sauma godin, ataupun dengan istrinya, dengan Aisyah ataupun Hafsah ataupun Ummu Salamah. Di saat Nabi tidur bersama istrinya, maka melafadzkan niat bahwa kami dulu membaca bersama Nabi nawaitu sauma godin. Maka tidak ada warid hadis tentang permasalahan tabyitun niyah dengan dilafadzkan. Maka kalau begitu, asal dari hukum niat itu di dalam hati. Karena Nabi dulu memerintahkan kepada kita untuk innamal a'malu binniyat di dalam hadis, tetapi tidak dilafadzkan. Ada dalil minal fi'l bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya. Wa ma'adalik barakallahu fikum, semua yang namanya ibadah dan menyebabkan seseorang masuk kepada surga itu telah dijelaskan. Maka Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, bahwa pada hari ini telah kami sempurnakan agama bagimu dan aku telah ridho atas apa yang ada pada Islam. Sehingga tidak ada pelafadzan niyah dan Allah telah ridho kepada agama Islam. Dan begitupun di dalam hadis yang terdahulu dari hadis Abi Dzar, wa mata'irun yuqallibu junahaihi fis sama illa wa huwa yudakiruna minhu ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannah wa yubaiduna minan nar illa waqad buyina lakum. Maka berkata Abu Dzar bahwa jika seandainya kepakan burung di langit itu adalah ilmu, maka Nabi telah menjelaskannya kepada kita. Dan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang masuk surga, dia itu telah dijelaskan. Dan seseorang masuk kepada api neraka, penyebabnya telah dijelaskan. Maka di sini pendalilannya adalah bahwa jika seandainya tabyitun niyah fi siyam Ramadan la budda bitalaffuz faqad jaa'a nas ala hada, maka telah datang nas kepadanya. Idza kana hadhihi minal ibadah, jika talaffuz biniyah dari ibadah disyariatkan di dalam Islam, faqad dzakarna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadis Abi Dzar alladzi dzakarna wa huwa hadisun akhrajahu Imam At-Tabrani min tariq Abdullah bin Yazid Al-Muqri haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Fitr an Abi Tufail an Abi Dzar wa hadzal hadis hadisun sahih. Maka syahidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan permasalahan niyah, dan Nabi tidak menyebutkan bagaimananya dengan menyebutkan dengan lisan. Tetapi asal dari niyah mahalul qalb. Idan hunaka al-ibadah anwa. Maka jenis dari ibadah itu macam-macam. Hunaka ibadah bil lisan. Ada ibadah bil lisan kama qiraatil Quran.
kalian membaca Al-Quran jangan di hati. Maka awas, jangan membaca Al-Quran seperti baca koran. Diam, tidak. Tetapi talaffuz di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar, dengan ilmu tajwid, dengan panjang dan pendek, mudud, wa makharijul huruf, wa sifatul huruf yang benar. Dan juga di dalam hadis laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Fi sahihain an Abi Hurairah, idza anta qara'tal Qur'an la taqra' kama taqra' al-jaridah. Seperti baca Quran, dibaca dalam hati tidak. Fahada al-an misal al-Qur'an min amalil lisan. Wa min amalil lisan kadalik al-adhkar. Sawa'un kana fi shalah au ba'da shalah. Tasbih wa tahmid wa takbir bil lisan. Intahaina min amalil lisan. Selesai dari amal lisan. Di sana ada amal al-jawarih wal arkan yang harus dilaksanakan dengan badan. Contoh, masalan as-shalah. Maka salat mulai dari takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud, i'tidal, kemudian melaksanakan tasyahud, kemudian taslim, memalingkan ke kanan dan ke kiri, maka ini semuanya amalul jawarih, amalan badan. Dan begitu pun al-jihad, amalan badan. Dan umroh dari sa'i, dan dari tawaf bil bait, amalan badan. Dan begitu pun yang ketiga, amalal qalb. Dia amalan ibadah, namun di dalam hati. Kami terima ada as-sabr. Wa kadalika at-tawakkul. Wa kadalika ikhlasun niyah. Hada huwa al-an al-mawdu. Maka seseorang melaksanakan kesabaran di mana dia diuji oleh Allah, ukhida ma'ahabbahu. Diambil anaknya yang tercinta, diambil istrinya yang tercinta, maka dia bersabar di dalam hati. La yaqul ana sabirun wa huwa Mahmud. Ismuhu Mahmud wa yaqul ana sabir. Ana Ahmad wa huwa yaqul ana sabir. La, as-sabr fil qalb. Wa kadzalika at-tawakkul. Falyatawakkal 'ala Allah. Wa huwa yatawakkal fil qalb, laisa fil lisan. Dan begitupun al-ikhlas fin niyah. Idan idza anta nawaita bisiyam, akhlasta lillah, kamu mengikhlaskan Allah untuk puasa besok di dalam hati. Bagaimana? Qala ulama kama qala Syekhuna Muqbil bihadza tafsir, idza anta aradta an tanwi min siyamik fakafa bikiyamik lil iftar au bikiyamik lil aql wasyurb au anta tashtari syai'an min adakakin fahada huwa niyah. Maka barang siapa yang ingin meniatkan untuk puasa, cukup dengan kamu pergi ke warung belanja untuk melaksanakan sahur, atau kamu bangun untuk melaksanakan sahur, maka itu semua sudah masuk kepada niyah. Idan aniyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Faidan al-khulasah barakallahu fikum. Niat termasuk dari amalan apa tadi? Semua amalan kembali kepada tiga perkara. Amalan badan, niat itu bukan. Amalan lisan, bukan. Tapi amalan hati. Maka barang siapa orang yang ingin meniatkan ikhlas kepada Allah dalam sholat, dalam puasa, dalam umroh dan haji, dalam menginfakkan harta, semuanya kembali kepada Allah di dalam hati. Tidak mengatakan misalnya di saat ingin menginfakkan harta untuk takjilul iftar, Allahumma nawaitu anfaqtu amwali li iftari shaim, ataupun adaan lillahi ta'ala. Maka tidak usah disebutkan. Dan begitu pun dalam permasalahan puasa. Maka mereka yang mengatakan dengan niat nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala, naqulu lahum aina daliluka.
Mana dalil kamu bahwa an-niyah labud bitalaffuz? Fal jawab laisa hunaka dalil an hada. Idan idza kana la yujad dalil fahadal amal batil, tidak diterima. Meskipun mereka menyangka hadhihi ibadah, niat ikhlas lillah, na'am. Tetapi dengan menyebutkannya di mulut, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala, jadi tertolak amalan ini karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Masuk kepada perkara hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, ditolaknya dengan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu yang dianggap peribadatan dan dia tidak ada landasannya dari Nabi, maka dia tertolak. Maka di sini tertolak ibadah-ibadah mereka. Lalu kembali kepada permasalahan. Dari mana asal dari talaffuz bin niyah? Dari mana asal kok bisa dari beberapa orang awam melafadzkan niyah? Baik niat untuk berpuasa ataupun niat yang lain seperti untuk sholat. Maka antum mendengar juga di masjid awam, imam jika ingin melaksanakan sholat, maka dia mengatakan usolli salatal zuhri, usolli salatal maghrib, usolli salatal isya arba' rakaat fardhon lillahi ta'ala. Maka min aina hada kalimat usolli? Idza raja'na ila salaf, jika kita kembali kepada perbuatan salaf para nabi, dari nabi dan para sahabat, apakah ada asar yang sahih atau hadis marfu bahwa nabi dulu dari sifat shalah yang kita pelajari dari sifat shalah bahwa talaffuz biniyat usolli salata zuhri, usolli salatal maghrib? Al jawab tidak ada. Idan min aina hada? Faqad dzakarahu al ulama kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mahallun niyah al qalb duna lisan bittifaq a'immatil muslimin fi jami' al ibadat. Berkata Syekhul Islam bahwa niat itu tempatnya di hati sesuai dengan ijma kaum muslimin. Dinukilkan ijma oleh beliau. Dari zaman Nabi, mahaluhu fil qalb. Nabi yanwi shalah, Nabi meniatkan salat, dan Nabi meniatkan puasa, dan Nabi meniatkan sedekah, dan Nabi melaksanakan jihad, ibadah, meniatkannya di hati, tidak mengatakan dengan para sahabatnya, ayo kita lafadzkan niat. Nawaitul jihad fi sabilillah, melawan orang-orang kafir musyrik, fardulillahi ta'ala. Tidak ada. Maka semuanya ibadah, niatnya di dalam hati secara ijma'. Maka shalah wa taharah wa zakah wal hajj wa siyam wal atiq wal jihad wa ghairu dzalik. Kata Syekhul Islam, semua ibadah ini contohnya semuanya di hati. Walau takallama bilisani bi khilaf ma nawa fi qalbihi kana al-i'tibar bima nawa bi qalbihi la bi talaffuz. Walau takallama bilisanihi wa lam yahsul walam tahsulu niyah fi qalbihi lam yujzi'u dzalika bittifaq a'immatil muslimin. Maknanya, jika seseorang meniatkan di lisannya, namun kemudian prakteknya apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka yang menjadi poin apa yang dia niatkan. Dan begitu pun bisa jadi seseorang melafazkan dengan lisannya tetapi tidak terjadi niat tersebut di dalam hatinya tidak ada, maka ini pun tidak diterima. Maka niat itu meskipun dilafadzkan, kalau di hatinya dia tidak ikhlas, maka tidak diterima. Ini sesuai kesepakatan kaum muslimin. Fa inna niyata hiya min jinsil qasd wa li hadza taqulul arab nawaqallah bi khairin ay qasadaqa bi khairin. Wa qali Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Muraduhu sallallahu alaihi wasallam biniyati niyah allati fil qalb duna lisan bittifaq a'immatil muslimin. Maka ijma kaum muslimin bahwa niat itu masuk kepada amalan hati. Seperti tadi kami sebutkan, amalan ibadah terbagi 3, di antaranya amalan hati dan niat di dalam hati. Selesai dari ucapan Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa halaman 22
mujallad 22 halaman 218. Maka di sini, la hadiyaftah Quran, hadal andaras taktubun, bukan menghafal Al-Quran sekarang. Sekarang tulis fawaid. Menghafal Quran di tempat lain, di waktu lain, bukan waktu lain dipakai tidur, waktu belajar menghafal Al-Quran. Hada khata' jiddan. Salah kaprah, salah penempatan. Maka disebutkan di dalam fatwa Syekhul Islam juga di Majmu' al-Fatawa, ba'dul mutaakhirin kharaja wajhan fi madhab asy-Syafi'i biwujub dalika wa ghalatahu jamahiru ashabi Syafi'i wa kana ghalatahu anna Syafi'i qala la budda minan natq fi awwaliha fadanna hada al-ghalib anna Syafi'iyya arada an natq bin niyyah faghalatuhu ashabu Syafi'i jami'uhum wa qalu innama arada nutq bi takbir la bin niyyah wa kadzalik hada fi Majmu' al-Fatawa halaman 218 dari mujallad ke-22. Sekarang setelah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa niat itu tempatnya di hati, dia pun menjelaskan dari mana asal kesalahan kok ada bisa terjadi niat itu di lisan. Seperti salat usolli salata zuhri arba'a rakaat, atau di dalam puasa Ramadan sekarang nawaitu shauma godin fardu syahri Ramadan. Dari mana asalnya? Disebutkan oleh Syekhul Islam, kesalahan datang dari pengikut madhab Asy-Syafi'i. Maka kelompok pengikut Asy-Syafi'i, di saat mereka kembali kepada kitabnya, dohirnya kitab Al-Um. Kitab Al-Um dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan tentang bab salat, la budda minan nutq fi awaliha, bahwa salat itu harus diucapkan, dilafadzkan di awalnya. Maka kata Syekhul Islam telah salah pemahaman mereka dan mengatakan orang-orang yang salah itu diikuti zaman ke zaman sampai this time. Mereka mengatakan harus talafud di awal dari salat. Awal dari salat apa coba? Niat. Oh berarti harus talafud dengan niat. Jadi usolli salat al-maghrib, salat rakaat. Usolli salat al-isya, arba'a rakaat. Maka itu maknanya hadza ghalat. Ini adalah kesalahan. Maka yang benar bagaimana? Yang benar makna dari ucapan Imam Asy-Syafi'i la budda bin natq fi awaliha, harus dilafadzkan di awalnya, adalah takbir. Dan takbir adalah pembuka dari sholat. Seperti di hadis yang lain, sholat itu ibadah yang ubtudi'a bit takbir wantuhiya bis salam. Kuncinya adalah bertakbir dan ditutup dengan assalam. Maka makna Imam Asy-Syafi'i di saat mengatakan la budda minan nutq fi awaliha, harus dilafadzkan di awalnya apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini yang dipahami oleh pengikut Asy-Syafi'i yang benar. Dan ini disepakati oleh hadis. Maksudnya berlandaskan dari hadis. Dan disepakati oleh semua pengikut Imam Asy-Syafi'i dan juga dari para ulama. Bahwa awal ibadah di dalam sholat melafadzkan takbir. Adapun pengikut Asy-Syafi'i yang error, yang salah, yang misunderstood, yang gagal faham dan saleh kapreh ala qaul al-Kisai, maka saleh kapreh di sini di mana dipikirnya raf'us saut ataupun la budda bin natq fi awaliha, harus melafadzkan, menatapkan di awalnya, dipikirnya melafadzkan an-niyah. Maka ini sumber kesalahan. Sehingga antum memahami sekarang, siapa mereka yang melafadz-lafadzkan dengan niat usolli salat az-zuhri? Ternyata kebanyakan dari mereka yang mengaku kelompok Asy-Syafi'iyah. Dan kalau di sini kelompok tertentu yang antum mengetahuinya siapa mereka. Kemudian jika kita rujuk kepada kitab kitab yang diinginkan, ternyata yang diinginkan nutq di sini takbir Allahu Akbar, bukan niat dilafadzkan.
Itu dia poin pendalilan kesalahan mereka. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang melafadzkan dengan niat, baik di dalam sholat, usolli sholat zuhri, apalagi di dalam puasa, sama sekali tidak ada dalil dalam puasa. Dari mana? Kalau tadi dalam sholat, kesalahan paham, kegagalan paham, kelompok Syafi'iyah kepada kitab takbir dipikirnya niat. Tapi kalau puasa sama sekali tidak ada landasan sama sekali. Maka dari mana? Dari kesalahan. Dan ini dari perkara kebid'ahan. Maka talafud niat dalam keadaan berpuasa tidak ada dalilnya dan dimasukkan oleh para ulama termasuk dari kebid'ahan. Maka disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ijabatus Sa'il ala Ahamil Masail halaman 175 berkata Syekh kami an-niyatu mahalluhal qalb wa rabbul izzah yaqulu fi kitabihil karim qul atu'allimuna allaha bidinikum, maka katakanlah atu'allimuna allaha bidinikum, kemudian dari mana kalian melafadzkan puasa dan melafadzkan niat salat dengan lisan kalian. Wa talafud biniyah yuktabar bid'ah. Maka dikatakan oleh Syekh kami Muqbil termasuk dari kebid'ahan adalah di zaman now melaksanakan salat dengan mengatakan usolli salat zuhri atau melaksanakan tabyitun niyah setelah salat tarawih nawaitu shauma ghadin, ini pun dari perkara kebid'ahan. Dan begitu pun disebutkan oleh Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdili. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab guru saya. Kitab Tauhid. Iya. Lalu siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Dari muridnya Syekh Muqbil dan termasuk dari Syekh kami. Maka dia mengatakan bid'ah at-talaffuz bi niyatis siyam, termasuk dari kebid'ahan menyebutkan niat dalam keadaan berpuasa, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan. Ini dinukil dari kitabnya Mudzakarah fi Ahkamis Siyam. Dan begitu pun dari ulama yang lain di Saudiyah, Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Tashihud Du'a halaman 510 dikatakan at-talaffuz binniyah as-sahur bid'atun. At-talaffuz binniyatis sahur bid'atun. Menyebutkan lafaz dengan niat adalah bid'ah. Dan begitu pun qala Syekh Saleh Al-Syekh bahwa at-talaffuz binniyah lam yakun yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatihi wala tabi'iyun wala ahadun minal a'imah al-arba'ah wala salaf fahuwa muhditsun wa bid'atun. Bahwa melafadzkan dengan niat tidak ada landasannya dari Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi, tidak dari para tabi'in, dan tidak dari para ulama ahli madhab yang 4, maka tidak ada salaf. Bagi mereka orang-orang yang melafadzkan niat, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan, fahuwa muhdats bid'ah. Maka dia termasuk kemungkaran dari kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Wan niyatu mahalluhal qalb. Maka niat itu di dalam hati. Maka selesai